wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kita bisa dikumpulkan kembali di halaqah yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, yaitu majlis Al-Quran Al-Karim. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tafsir juz yang ke-30, yaitu kita sudah sampai di surah Al-Kafirun. Jadi kita mulai dari surah An-Nas, dari surah-surah pendek terlebih dahulu, dan kita masuk di surah Al-Kafirun. Silakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk membuka mushaf Al-Qur'annya di surah Al-Kafirun. Baik. Di sini Al-Kafirun termasuk surah yang ke-109. Surah Al-Kafirun adalah termasuk surah yang ke-109 yang terdiri dari berapa ayat? Berapa itu? 6 ayat. Ya. Dan Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Maka kafiruna adalah merupakan bentuk jamak. Jamak dari apa? Kafirun. Kafirun jam'uhu kafiruna. Atau juga jamaknya apa? Kuffar. Ini adalah yang belajar bahasa Arab, ya. Jadi kafirun adalah merupakan jam'un mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Maka makna kafirun adalah orang-orang kafir. Dan surah Al-Kafirun termasuk surah yang diturunkan di kota Makkah atau Makkiyah. Karena surah Al-Kafirun di sini termasuk surah yang berkenaan tentang tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini asbabun nuzul atau sebab diturunkannya ayat ini. Kenapa sih ayat ini turun? Ya. Di sini disebutkan qalul kafiruna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir, musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir sudah putus asa, Bapak Ibu. Putus asa apa? Putus asa untuk memberikan pelajaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan apa namanya di sini? Serangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun putus asa. Sehingga qalul kafiruna min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir mereka menginginkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya'budu alihatuhum sana. Mereka menginginkan supaya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembah kepada Tuhan mereka selama berapa? 1 tahun. Jadi mereka memerintah kepada Rasulullah SAW supaya menyembah kepada Tuhan mereka, berhala-berhala, selama 1 tahun. Wa ya'budunallaha sanatan. Dan kami di sini orang-orang kafir akan menyembah kepada Tuhan Muhammad selama 1 tahun. Istilahnya apa? Barter, gitu ya. Oke lah, kalau begitu kamu menyembah Tuhan saya selama 1 tahun, saya pun akan menyembah Tuhan kamu selama 1 tahun. Ini perjanjian orang-orang kafir di sini, ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelas, ya, tegas di sini, fa anzalallahu hadhihi surah, maka turunlah ayat ini, Bapak Ibu, ya. Jadi ketika orang-orang kafir di situ meminta kepada Rasulullah untuk menyembah Tuhannya, menyembah berhala-berhala, begitu halnya orang-orang kafir, ya, meminta atau orang-orang kafir mau menyembah Tuhannya Nabi Muhammad SAW selama 1 tahun. Maka Rasulullah SAW
saya tidak akan menyembah. Pokoknya saya tidak akan menyembah al-asnam, berhala yang kalian sembah. Saya enggak mau, ya, kata Rasulullah SAW, la a'budul asnam allati ta'budun. Saya tidak akan pernah menyembah, ya, Tuhan-Tuhan yang kamu sembah. Wa la ta'budullaha alladhi a'bud. Begitu halnya, kamu tidak akan menyembah. Kamu tidak akan menyembah Allah Subhanahu wa taala yang saya sembah. Maka ini kawan, ya, asal muasal turunnya surah Al-Kafirun berkenaan tentang tauhidullah, berkenaan tentang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Bagaimana orang kafir, ya, putus asa menginginkan supaya Rasulullah SAW menyembah kepada Tuhan mereka. Dan surah ini juga disebut dengan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Surah Al-Kafirun di sini disebut juga dengan surah Qul ya, atau ketika dulu waktu kecil menyebutkan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Bahkan surah ini juga disebut juga dengan surah Al-Ikhlas. Sama, ya. Jadi ada namanya surah Al-Ikhlas, ada juga surah Al-Kafirun, ada yang mengatakan surah Al-Ikhlas, ya. Seperti halnya surah Al-Ikhlas atau surah Qul di sini, ya. Qul huwallahu ahad. Ada surah Qul ya, ada surah Qul. Membacanya Qul ya sama Qul. Kalau antum salat sunnah bacanya Qul ya sama Qul. Ini biasanya seperti itu. Maka kedua surah ini, yaitu surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas, ya, maka surah ini adalah menjelaskan tentang bara'ah minasyirki. Apa itu bara'ah minasyirki? Melepaskan diri dari perbuatan kesyirikan, ya. Maka dan surah Al-Kafirun di sini membahas cara melepaskan diri dari perbuatan syirik secara amalan. Jadi surah Al-Kafirun di sini cara bagaimana melepaskan diri dari berbagai macam bentuk kesyirikan dari segi amalan. Sedangkan surah Al-Ikhlas ini adalah cara untuk melepaskan diri dari perbuatan kesyirikan dari segi keilmuan atau tauhidnya di sini. Jadi antara ilmu dan amal. Amalnya surah Al-Kafirun, ilmunya surah Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas adalah merupakan kedua surah yang sangat istimewa di sini. Dari antara bentuk keistimewaan atau bentuk keutamaan surah Al-Kafirun, yang pertama Bapak Ibu, surah Al-Kafirun adalah merupakan surah yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW dalam salat beliau, yaitu kapan? Ketika beliau SAW membacanya ketika qobliyah subuh, ya, sebelum salat subuh atau qobliyah subuh, atau di sini disebut juga dengan salat sunnah fajar, ya. Karena salat sunnah fajar, barang siapa melaksanakan salat sunnah fajar atau barang siapa yang menginginkan dunia seisinya, maka salat sunnah fajar. Salat apa? 2 rakaat sebelum subuh. Ini subhanallah. Kalau antum ingin kaya, maka salat sunnah fajar. Antum akan mendapatkan dunia seisinya, Pak, di sini. Ini salat sunnah fajar. Maka Rasulullah SAW membiasakan dirinya untuk membaca 2 surat ini. Itu surat apa? Rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun dan rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas. Hafal mau buatan Bapak Ibu? Sama hafal nggih? Alhamdulillah. Qul ya ayyuhal kafirun hafal. Qul wallahu ahad hafal. Maka ini harus kita hafal, ya. Baik, di sini Rasulullah
sebaik-baik surah yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah sebelum subuh adalah Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, rakaat pertama al-kafirun dan rakaat kedua adalah al-ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Maka ini adalah merupakan sebaik-baik surah ketika untuk melaksanakan sholat sunnah fajar. Maka jangan sampai tinggalkan, ya, tidak usah surah-surah yang panjang-panjang. Pak, untuk melaksanakan sholat sunnah fajar membacanya surah apa? Surah An-Naba. Surah An-Naba. Boleh saja, boleh tidak, boleh saja. Tapi untuk di sini apa? Dan yang menghidupkan sunnah dengan apa? Cukup membaca Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas. Ini keutamaan ikhwan, ya, tentang surah Al-Kafirun. Maka di sini disebutkan dalam sebuah hadis, "Ma uhsi ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayn ba'da al-maghrib wa fi rak'atayn qabla salat al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad." Aku tidak dapat menghitung karena sangat sering atau begitu seringnya saya mendengar Rasulullah SAW membaca surah pada sholat 2 rakaat ba'da maghrib, ya, dan pada sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Jadi disunnahkan untuk membaca apa? 2 surat ini, qobliyah subuh dan ba'da maghrib. Ya, ini adalah surah yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Maka ini adalah merupakan salah satu keutamaannya, jangan sampai ditinggalkan. Lalu keutamaan yang kedua, surah Al-Kafirun adalah merupakan surah yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW pada saat sholat sunnah witir. Pada sholat sunnah witir, beliau membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Disebutkan, aku menanyakan kepada Rasulullah SAW apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah membaca suratul Fatihah ketika beliau melaksanakan sholat sunnah witir. Maka di sini disebutkan dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Kana yutiru Rasulullah SAW qalat, kana yaqra'u fil ula bi sabbih isma rabbikal a'la wa fi thaniyati bi qul ya ayyuhal kafirun wa fi thaniyati bil qul huwallahu ahad wal mu'awwadatain." Jadi Rasulullah SAW biasa membaca pada rakaat yang pertama pada sholat sunnah witir apa? Membaca sabbih isma rabbikal a'la. Ini sunnah, ya. Maka mengamalkan ketika sholat sunnah witir 3 rakaat. Kemudian rakaat yang kedua di sini beliau sallallahu alaihi wasallam membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang ketiga membaca surah qul huwallahu ahad dan ditambah dengan al-mu'awwadatain. Apa itu al-mu'awwadatain? Al-mu'awwadatain di sana adalah 2 surah bentuk perlindungan kepada Allah. Itu apa? Al-Falaq dan An-Nas. Sebagaimana sudah pernah kita pelajari, sudah pernah kita kaji mengenai asbabun nuzul surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ini adalah merupakan 2 surah penangkal sihir, bentuk perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan orang-orang yang jahat, dari gangguan orang-orang yang tukang nyihir di sini. Maka kita berlindung dengan 2 surah ini. Surah Qul a'udzu birabbil falaq, Al-Falaq, dan surah An-Nas. Maka ini ikhwan yang kita baca salat sunnah witir. Ini sunnah, ya. Jadi sabbih isma rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Itu aja. Ya. Kata makmumnya, kok bacanya itu saja ketika witir? Ya iya, memang itu. Ketika sholat sunnah witir. Seperti halnya ketika sholat Jumat. Sholat Jumat yang dibaca surah apa? Sunnahnya apa? Al-A'la dan Al-Hasy. Sabbih isma rabbikal a'la
membaca Al-Quran Al-Karim setelah membaca surah Fatihah. Begitu juga membaca surah Al-Jumu'ah, ya. Surah Al-Jumu'ah kalau memang makmumnya di sini sudah kuat, ya, kuat berdirinya, kuat mendengarkan bacaan imam yang panjang, maka apabila tidak, maka minimal surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Ini keutamaan yang kedua. Jadi keutamaan yang pertama apa tadi? Surah Al-Kafirun termasuk surah yang dibaca Rasulullah SAW qobliyah, subuh dan ba'diyah maghrib. Ini yang pertama. Yang kedua, surah Al-Kafirun termasuk surah yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sholat sunnah, Bapak Ibu, sholat sunnah witir. Dan yang ketiga keutamaannya, bahwasanya membaca surah Al-Kafirun ini keutamaannya, yaitu ketika kita membaca surah Al-Kafirun sebelum tidur, ya. Ini sebelum tidur, ya, merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi di samping membaca 3 qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kita pun diperintahkan untuk membaca surah Al-Kafirun. Ini sunnah Rasulullah SAW. Atau ketika kita hendak tidur, kalau untuk hafal membaca surah Al-Mulk, Al-Mulk di sini, ya. Sebelum Bismillahirrahmanirrahim, untuk baca surah-surah ini. Dan salah satu surah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW adalah surah Al-Kafirun. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Iqra 'inda manamika. Bacalah ketika kalian tidur. Qul ya ayyuhal kafirun, thumma nam 'ala khatimatiha, fa innaha bara'atun minasyirki. Ya. Kemudian tidurlah setelah selesai mengamalkannya. Jadi setelah selesai, kemudian tidurlah. Sesungguhnya surah tersebut adalah surah untuk berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik. Maka hendaknya kita baca surah Al-Kafirun ya sebelum tidur kita. Baik. Supaya apa? Kita terhindar dari perbuatan syirik. Ya. Syirik di sini adalah termasuk, ya, kezaliman yang sangat besar. Ya. Dan Nabi SAW sering membaca surah Al-Kafirun pada awal hari dan malam sebelum tidur. Ya. Hal ini menunjukkan bahwasanya surah Al-Kafirun merupakan surah yang sangat penting, yang sering dibaca oleh Nabi kita yang mulia SAW, yang berisi tentang barokah. Barokah di sini apa? Berlepas diri dari perbuatan kesyirikan. Ya. Jadi melepaskan diri dari perbuatan syirik. Makin ikhwan wal akhwat fillah azza wa jalla tentang keutamaan surah Al-Kafirun. Assalamualaikum warahmatullahi